saya cuma iya bang gitu aja, cuman jawab sopan aja. Tapi di dalam hati saya menantang perkataan yang dia bilang tadi. Makanya suatu saat saya akan buktikan perkataan kamu salah, saya layak berada di timnas. Ya, awal karir Rico Simanjuntak dulu itu dari kampung, tentunya dari kota Pematang Siantar. Di sana dulu awalnya saya latihan karena di tempat saya tinggal dengan lapangan itu saya sangat dekat jaraknya. Jadi dari situ saya menekuni dunia sepak bola ini, karena selain itu juga saya punya kakak. Rata-rata saya punya kakak berlima ya. Berlima, satu perempuan, kita enam saudara, satu perempuan, 5 laki-laki, semua itu pemain bola. Jadi kebetulan dulu kakak saya yang nomor 4 itu dia pemain Persesi di Siantar, Persatuan Sepak Bola Siantar, main di Liga 3-nya. Jadi dari situ saya lihat dia latihan, saya lihat dia setiap pertandingan. Makanya dari situ saya sangat tertarik di dunia sepak bola. Dan waktu kecil juga, waktu Rico masih jual mainan dulu, dan di situ juga Rico sudah mulai ikut gabung latihan, tapi masih nggak pakai sepatu, kaki ayam, dan gawangnya cuma pakai sendal sama teman-teman. Jadi setiap sore seperti itu. Jadi pada saat itu saya pengen coba main pakai sepatu bola, dan saya pertamanya ngambil sepatu kakak saya tadi. Kakek saya padahal kecil, kakek jarak mungkin bisa 3 nomor lah sama kakak abang saya tadi. Jadi saya pakai sepatu dia, saya kasih alas kaos kaki di depan biar bisa pakai. Jadi dari situ senang aja, karena memang saya nggak bisa dikatakan, memang saya belum ada duit dan minta orang tua juga susah juga kan, makanya saya pakai yang adanya. Jadi pada saat saya pakai itu, saya juga sudah senang juga kan di sepak bola, karena tiap hari main bola bareng teman-teman juga di kampung, di lapangan bola juga dulu kan, di lapangan Horbo namanya, Jalan Farel Pasaribu. Terus saya ngomong ke orang tua, ke mama, kalau ada duit saya pengen mau dibeliin sepatu bola. Datang mama juga jawab, mungkin saat ini belum bisa, nanti kalau nanti mama sudah punya duit, nanti mama beliin, dibilang gitu. Ya udah mah, nggak apa-apa, saya bilang gitu ya. Setelah berjalannya waktu mungkin sekitar 3 bulan lagi, mungkin mama udah ada duit. Ya mungkin mama udah ada duit sekitar 100-an, nggak nyampe 100.000 gitu, 89.000 gitu lah, 90 ribu. Saya diajak ke ada namanya pajak Parluasan di tempat saya tinggal di kampung saya. Di Parluasan itu dia situ menjual sepatu-sepatu bekas. Kalau di sana namanya Roger ya, Monja di Medan ya, di Siantar. Jadi mama ngajak saya ke sana, ya terus saya suruh pilih sepatu. Nyari-nyari di tempat barang bekas itu, ya saya dapat sepatu yang cocok sama saya. Ya udah, terus saya kasih sama mama, terus mama yang nawar harganya ke pedagang, ke yang punya toko. Dan kemarin itu deal di harga kurang lebih 67.000 gitulah. Dari situ awalnya saya nggulutin sepak bola ini. Orang tua saya sih sebenarnya nggak menyetujui saya bermain bola, karena mereka pengen saya sekolah yang benar. Karena pada saat zaman saya juga dulu kecil juga kan di kampung, apalagi di kampung saya juga, dan rata-rata senior juga yang main bola itu bisa dikatakan hidupnya belum terlalu bisa dikatakan sukses ya. Makanya orang tua juga nggak nyaranin biar lebih bagus, kamu lebih fokus untuk sekolah aja. Ya udah, saya juga nggak bisa ngelawan orang tua, tapi saya tidak bisa juga ngelawan hati saya dan hobi saya dan keyakinan saya, karena
pada saat itu orang tua nyuruh saya les, saya berangkat les, tapi di dalam tas saya sepatu bola. Nah, seperti itu, jadi sepatu bola. Jadi saya berangkat les, tapi saya dari rumah saya berangkat, tapi ke stadion, ke lapangan untuk latihan main bola. Jadi itu pada saat itu masih SMP. Mulai SD juga udah latihan dekat rumah tadi, SMP sudah mulai masuk ke klubnya Harapan Jaya juga dulu namanya. Nah, dari situ latihan bareng teman, dan kadang itu ongkos kurang ke tempat latihan karena memang jauh jaraknya. Jadi saya naik angkot itu 1 kali. Jadi setelah naik angkot 1 kali baru jalan kaki kira-kira kurang lebih 1,5 kilometer. Saking jauhnya memang jarak dari tempat saya itu ke stadion. Jadi saya jalan pulang, dan setelah latihan juga saya jalan juga, baru ngambil angkot juga. Seperti itu setiap hari saya lakukan untuk menjadi pemain bola juga. Memang kalau dibilang perjalanan sekolah saya juga tidak terlalu baik ya. Tapi saya orang komitmen, saya orang tanggung jawab. Karena apa? Karena setelah saya tadinya memang dari keluarga yang tidak mampu tadi, saya 3 kali pindah sekolah. Itu pun bukan karena terlalu nakal ya, tapi memang karena keadaan, dan saya yakin saya hanya sukses di sepak bola. Itu karena saya juga dari awal sudah niatkan juga ke orang tua bahwa saya ingin jadi pemain bola, saya bilang kayak gitu. Ya, makanya jadi pada saat saya sudah beranjak kelas 3 SMP, jadi bisa dikatakan kalau untuk uang jajan sama uang sekolah mungkin saya sudah bisa membantu orang tua untuk membayar. Dan pada saat SMA saya sudah full untuk membayar uang sekolah saya dari SMA, dari Tarkam, main bola dan sebagainya. Dan saya juga orang yang suka bergaul ya, sama teman, sama siapa sahabat saya bergaul, dan juga orang banyak senang juga sama Riko, makanya teman-teman atau manajer yang kenal Riko sering bantu juga dari situ. Jadi pada saat itu setelah sekolah di SMA Negeri 1 di Pematang Siantar, Riko dulu SMA di situ. Riko setiap Jumat Sabtu itu sudah susah dicari di sekolah, sudah susah. Karena memang bukan karena bolos dan sebagainya, bukan. Karena sudah banyak tawaran juga. Sudah banyak tawaran Tarkam. Jadi saya lebih kalau udah Jumat Sabtu itu saya sering berangkat sana, tapi saya tetap permisi ke sekolah juga, ke guru yang di sini, bahwasanya saya mau berangkat bermain bola, dan mereka juga sebagian ada yang dukung juga. Makanya dari Jumat itu saya udah cari duit juga. Jumat sama Sabtu itu saya berangkat ke suatu daerah main Tarkam lah, kalau bahasa ini ya, Tarkam di sana, dan pulang dari situ saya udah dapat duit lagi. Dari situ seperti itu, dan setelah naik kelas 3 saya pindah ke SMA Negeri 2 setengah semester ini loh. Dan ya karena tadi main bola tadi, Riko memang fokusnya main bola, tapi sekolah tidak mau saya tinggalkan karena memang didikan orang tua, sekolah kita itu sangat penting, nggak bisa ditinggalkan karena itu dasar kita untuk menjadi orang sukses. Kita harus punya itu ya, ijazah ya. Jadi pada saat itu setengah semester naik kelas 3 pindah ke SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Riko juga fokus main bola juga, tapi tidak meninggalkan sekolah. Dan 1,5 semester lagi saya dapat tawaran di Medan, karena memang pada saat saya sekolah di sini saya udah lebih sering di Medan main bola, main futsal dan sebagainya, cari duitnya di situ kan. Jadi setengah semester lagi, karena juga sering ini, saya juga tidak enak sama sekolahnya tersebut, makanya saya pindah ke Medan SMA Angkasa. Di situ saya, karena sekolahnya juga minta, kebetulan dia ada sudah seperti orang tua angkat saya juga di sana, ada Pak Samsu namanya di sana, dan saya sekolah di situ, dan saya main futsal rutin bareng sekolah di Medan tadi, SMA Angkasa itu. Dan ada kejuaraan nasional di futsal di Jakarta, mewakili di Medan kita juara futsal di sana, dan di Jakarta kita juga juara, dan saya juga di situ sebagai pemain terbaiknya. Tahun 2009. Dan ada teman saya sekarang juga yang udah di tim nasional, Saidan Lubis, itu teman sekolah saya juga, sama satu sekolah juga di sana, dan kita juga sudah bawa gelar juara nasional buat SMA Angkasa di sana. Setelah itu saya ikut juga orang tua angkat saya, banyak kali yang jadi orang tua angkat saya kalau selama saya nitip, karena saya kembali tadi saya orangnya bergaul tadi, jadi semua
semua saya tidak ada namanya berteman, namanya saudara, kerabat itu nggak ada milih-milih. Jadi pada saat itu setelah selesai sekolah, saya ada namanya Bang Ingan Pane juga, saya lama sama dia dan saya dibesarkan juga sama itu. Walaupun sekarang masih kecil juga, bukan dibesar, tetap kecil orangnya kayak gini juga ya. Jadi saya disuruh sama abang senior saya di Unimed juga, Bang Adi Wijaya sama Bang Evelyn juga. Mereka suruh nawarin saya untuk masuk ke Unimed juga. Karena mereka bilang, oke, Rico udah berprestasi di sini, tapi Rico perlu sekolah, perlu seperti ini dan sebagainya untuk masa depan Rico untuk membackup gitu. Makanya dari situ Rico coba lamar ke Universitas Negeri Medan. Jadi pada saat saya melamar pertama itu saya tidak masuk, ya kan? Saya tidak lolos ujian dan tidak masuk ke universitas itu kan, karena memang tes semua, itu harus tes semua. Jadi pada saat itu saya tidak masuk, ya udah datang abang tadi, orang Bang Adi Wijaya nawarin untuk tahun depan dicoba lagi. Jadi saya tahun pertamanya nggak lolos, tahun kedua saya baru lolos di Universitas Negeri Medan, di Unimed. Dari situ saya tetap kuliah dan saya tetap juga main bola seperti yang saya lakukan di SMA di waktu saya SMA tadi. Jadi waktu saya di Unimed saya sudah masuk ke Medan Jaya dan PSMS Medan. Jadi saya atur waktu saya, jadwal saya. Jadi saya kalau lagi sempat latihan dan saya sempatkan juga untuk masuk ke kampus itu sih. Ngatur jadwal di situ agak sulit sih sebenarnya. Sempat kepikiran jadi pemain futsal nggak kok? Karena kan pasti ada pemain terbaik tuh. Nggak kepikiran, main futsal aja deh. Ya sebenarnya teman-teman juga yang di Medan nawarin untuk lebih fokus ke futsal. Tapi basic seorang Rico Simanjuntak itu bukan di futsal ya, di sepak bola. Karena dari awal Rico latihan di SSB juga dipakai sepatu bola, pakai ini dan Rico mulai gulitin futsal semenjak ada, dan Rico sering, karena futsal itu di sana kan sering turnamen, jadi sering juga cari uangnya di situ. Jadi untuk latihan teknik, untuk latihan fisik juga sangat bagus di futsal juga ya, untuk latihan teknik juga. Ya dari situ Rico sering main futsal karena memang kompetisi kita pada saat itu yang di Liga Indonesia sempat mati juga ya, yang tempat di-ban sama FIFA juga dan sempat kurang bagus juga, makanya lebih sering ke futsal dan teman-teman nyuruh lebih fokus ke futsal, tapi saya bilang saya pengen tetap berkarir di sepak bola karena basic saya di situ, karena saya tahu masa depan lebih baik di sepak bola. Bahkan dari teman-teman dekat atau saudara juga ada yang seperti itu, lebih bagus sekolah, dan kalaupun main bola hanya sebatas mana sih, udah kita tahu juga main bola di Indonesia gimana. Dan Rico juga bisa dikatakan punya postur terlalu tinggi juga kan gitu. Rico juga punya postur terlalu tinggi juga dan tahu sendiri sepak bola di Indonesia seperti mana kan, seperti paling kalaupun main bola Rico-nya pasti paling kuat Liga 3 dan sebagainya kayak gitu aja. Tapi justru itu kalau ada seperti itu buat Rico serius, ini buat Rico malah jadi penyemangat banget. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena jadi ada tantangan, karena Rico dari kecil itu bisa dikatakan udah suka tantangan, udah banyak tantangan yang saya dapat dan saya lolos dari situ. Makanya pada saat itu saya cuma iya bang gitu aja, cuman jawab sopan aja, tapi di dalam hati saya menantang perkataan yang dia bilang tadi. Makanya suatu saat saya akan buktikan perkataan kamu salah, saya layak berada di timnas. Itulah saat ini Rico Simanjuntak menjadi termotivasi salah satunya dari situ juga. Ke karir profesional kok, saat pertama kali main di profesional, apa sih kok perasaannya? Oke, sedikit saya ceritakan bahwasanya tadinya orang tua saya tidak mendukung, tapi pada saat saya berada di SMP kalau nggak salah, saya tarkam itu pakai bola plastik 17-an, pakai kaki ayam main di pasir itu, kita juara dan dapat pemain terbaik. Rico juga dapat pemain terbaik. Pakai kelompok umur ya pada saat itu, pakai yang kalau kita main itu ukurannya dibatasin ya, tapi Rico selalu lolos, bahkan lebih banyak kan gitu. Jadi pada saat itu Rico main terbaik, Rico juara, dan hadiah itu saya bawakan ke mama saya, orang tua. Mak, ini saya juara apa? Orang tua pun kaget, saya ikut main bola. Orang tua kaget dan saya kasih pada saat itu pemain terbaiknya itu saya masih ingat 250.000, jadi semuanya saya kasih ke orang tua dan pialanya. Dari situ orang tua saya mendukung saya menjadi pemain bola. Tadinya nggak mendukung, tadi pengen mereka
pengen saya sekolah tadi kan. Habis dari situ saya gelutin masuk ke PSMS Medan. PSMS Medan saya 2011 2012. Dari situ saya masuk di PSMS Medan. Setelah PSMS Medan baru saya ke Bangka juga. Di situ karir profesional Rico pertama juga. Tadinya kalau dibilang nggak nyangka atau gimana, sebenarnya nggak terlalu kaget sih. Karena apa? Karena pada saat Rico juga main Tarkam dan Rico juga main masih di kampung, pelatih dan teman-teman yang semua juga bilang Rico layak main di liga kayak gitu. Bahkan kalau Rico Tarkaman juga pun ketemunya orang itu juga. Jadi pada saat saya seleksi di PSMS Medan pada saat itu di bawah asuhan sama coach Swimin di Harja, makanya saya coba beradu nasib di situ. Ya coach pilih saya juga untuk lolos main di PSMS Medan. Dari situ awal mula karir saya. Rico dari dulu itu, dari Rico pindah-pindah sekolah dan Rico main bola itu Rico sendiri. Modal pergaulan aja, modal pertemanan. Teman-teman, karena Rico bilang tadi Rico selalu tidak milih-milih namanya teman dan sebagainya itu. Makanya sangat banyak tawaran, mereka telepon, kok mau begini nggak, mau begini. Jadi Rico modal nyali aja, berangkat. Oh kemana berangkat? Oh contohnya ke Pekanbaru. Dari Shatter Rico berangkat sendiri ke Pekanbaru, mereka telepon. Nah seperti itu. Jadi pada saat di liga, mulai karir di profesional, Rico nggak kaget lagi. Dan pada saat juga untuk beradaptasinya juga seperti yang Rico bilang, Rico orangnya suka bergaul juga, semua juga Rico masuk, mau kalangan apapun, mau, karena kembali lagi derajatnya manusia itu sama aja. Jadi siapa aja, nggak apalagi untuk pergaulan, Rico masuk aja sih sebenarnya. Karena yang bedakan kita cuman suku aja, tapi kalau sifat karakter itu ya oke lah beda. Tapi kalau untuk pergaulan kan sama aja, itu aja sih. Akhirnya Rico dari Gresik dan sebagainya, Semen Padang, akhirnya bergabung dengan Persija. Yeah. Gimana nih ngelihat Persija itu seperti apa? Yeah. Jujur ini kalau tanya gitu, saya juga bisa dikatakan nggak bisa jawab. Karena apa? Karena saya hanya pikirkan pada saat itu PSMS Medan. Saya tahu Persija, saya PSMS Medan, saya hanya berpikir PSMS aja udah kayak gini ya, apalagi Persija. Kan kayak gitu. Jadi makanya saya bisa dikatakan dari itu juga memang mengidolakan Persija juga, dan tentunya PSMS Medan juga karena memang kampung saya juga. Dan makanya kalau dibilang bercerita banyak tentang Persija pada saat itu, saya bisa katakan nggak mungkin. Karena apa? Karena melihat PSMS Medan pada saat saya masih kecil aja sudah wah banget gitu, sudah luar biasa. Gimana, apa mungkin seorang Rico Simanjuntak bisa di Persija? Karena kita tahu Persija dari dulu di top level banget. Makanya tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata lain kalau bercerita dari SMP tentang Persija itu sih. Ya pada saat saya di Bangka itu memang presiden klub kita Pak Ferry Paulus sudah nawarkan Rico untuk gabung ke Persija. Ada Pak Ferry nawar sampai kurang lebih 3 kali atau 2 kali tawaran itu. Tapi saya katakan, Pak mohon maaf, bukan saya nolak rezeki, tapi memang kalau disuruh saat ini untuk masuk ke Persija, karena kita tahu pada saat saya di Bangka itu kira-kira 2014-2013 ya, kurang lebih ya. Di situ pemain-pemainnya luar biasa semua. Memang saya angkat tangan pada saat itu. Situ top level semua pemainnya di situ ya, high semua. Sekelas Kakak Dani aja sampai bisa dikatakan nggak sering starting pada saat itu juga, sekelas kakak Dani pada saat itu yang udah luar biasa ya, apalagi seorang Rico Simanjuntak kan begitu. Makanya pada saat itu saya ngomong ke presiden klub, Pak mohon maaf, Rico bukan nolak rezeki, tapi saat ini Rico belum siap untuk berada di tim besar seperti itu. Nanti kalau saya sudah layak, kalau saya sudah cukup pengalaman, saya akan coba rezeki saya di situ gitu sih. Karena saya bisa dikatakan dari tim degradasi ya di Semen Padang, pada saat itu saya dapat tawaran juga dari Persija, ditelepon sama Coach Yogi pada saat itu melalui Coach Teko, dari perintah sama itu ya. Jadi pada saat itu kenapa saya bilang gambling juga, karena saya berada dari tim degradasi. Makanya banyak, sebagian sih nggak banyak, tapi ada Jackmania sampai mengatakan, sebagian teman-teman kita, saudara kita, lu yakin sanggup berada di Persija? Bahkan bisa dikatakan postur lu aja kembali ke semeter kotor, nah, sampai seperti itu. Saya kembali, seorang Rico Simanjuntak paling suka namanya tantangan ya.
seperti saya bilang. Dan itu yang mereka katakan tadi, yang bikin motivasi buat saya tadi. Makanya pada saat saya selesai dari tim degradasi tadi dari Semen Padang, bisa dikatakan rata-rata klub Indonesia ngubungin Rico, bahkan klub-klub lain juga banyak ngasih kontrak di atas banget, sangat tinggi juga. Tapi saya tetap, hati saya dan saya ngomong ke orang tua saya juga, tetap saya, apapun yang saya lakukan selalu saya minta persetujuan sama orang tua, terutama mama juga, dan papa juga selalu mendoakan. Makanya saya hanya bercerita, Pak, kalau ditanya hati saya lebih nyangkut ke Persija, karena dari dulu saya pengen berada di situ. Dan saya tahu, makanya saya bilang tadi, gambling tadi, kalau saya di situ mau hancur, dalam arti karir saya mau nggak hancur sekalian gitu. Kalau memang mau saya bisa nunjukkan kualitas saya bahkan bisa lebih baik lagi. Itu sih makanya saya melawan tantangan itu dan saya berhasil lewat dari situ, makanya saya berada di sini. Saat itu kata orang tua apa kok? Saat dari nelfon ke Mbak? Saya langsung pulang ke kampung. Setelah dapat itu saya bercerita panjang lebar tentang Persija. Tadinya ada tawaran lebih, orang tua juga hanya ngasih keputusan sama Rico juga, dan Rico ngasih pengertian sama orang tua juga. Datang orang tua bilang, kalau dari kami ikuti kata hatimu, karena bagaimanapun kami yang lebih ngerti di sepak bola. Kami hanya bisa mendoakan di sini, kami hanya bisa merestui. Dan kalau udah hatimu ada di Persija, apalagi dari dulu kamu ingin di sana, kamu segera pergi sana. Gak usah pikirkan yang lain lagi, kamu fokus di sana, tunjukkan kamu layak di situ. Itu sih orang tua saya. Banyak yang bilang di sosial media, Rico datang di waktu yang tepat kok, karena saat itu Persija belum punya pemain sayap yang cepat, saat 2018. Apa maksudnya? Apakah ini keberuntungan buat kamu atau ini dari Tuhan buat kamu? Ya, saat itu? Bisa dikatakan itu petunjuk Tuhan juga. Selain itu juga saya memanfaatkan peluang itu juga. Makanya pada saat di 2018 itu saya ditawari tim yang luar biasa seperti ini, tim besar seperti ini, dan saya lihat komposisi pemain, dan saya sudah lawan juga pada tahun sebelumnya. Memang kekurangan di Persija di sayap itu, di bagian itu. Makanya saya yakin saya punya tempat di situ, saya akan ambil tempat posisi itu. Makanya saya tunjukkan saya layak di sini, itu sih. Langsung terbalas dengan pemain inti dan juara 3 gelar kok. Iya. Ya, makanya tadi itu saya mulai masuk ke sini. Memang pressure itu masih banyak sebenarnya. Saya nggak nyalain, dan saya itu wajar. Karena apa? Karena setelah saya masuk di Persija ini, di situ saya tahu memang begitu luar biasanya bagaimana cintanya seorang Jackmania pada klub ini. Makanya dari sini saya tahu jawaban itu. Makanya pada saat di situ saya jawab tantangan itu. Saya berani berada di sini karena saya layak di Persija. Makanya saya mulai tenang itu, mulai bisa lepas itu pada saat saya mulai di Piala yang enggak di Madura dulu. Di Madura pada saat saya main itu saya harus bikin gol juga. Bikin gol, dan saya mulai mental saya naik karena saya lihat di media sosial saya mulai Persija mulai sedikit banyak membicarain saya. Dari situ saya udah mulai agak tenang, dan saya mulai agak pede di situ karena mulai dari Jackmania datang doa dan datang harapan-harapan yang positif. Dan setelah di Madura, turnamen itu Suramadu Cup kalau nggak salah ya. Dan setelah itu baru kita lanjut ke Malaysia, Vic Sports itu. Situ kita juara lagi, walaupun juaranya delay ya. Delay kita ngerayain pada saat itu di Bali ya. Dari situ juga memang Tuhan sudah kasih memang jalannya buat karir Rico. Memang di sinilah Rico cari duitnya buat bahagiakan orang tua, buat nunjukin lah semua karir Rico cocok di Persija. Makanya saya dari situ saya sudah lebih percaya diri lagi untuk sampai sekarang sudah lepas dari situlah gitu. Memang seorang Rico Simanjuntak mungkin sedikit banyak mungkin saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua sudah tahu Rico itu dari kalangan bawah, dari kalangan yang tidak mampu ya. Tapi di hati Rico paling dalam dari dulu itu, karena memang lihat kondisi orang tua gimana ya, sama kayak keluarga, teman-teman juga mungkin orang tua yang seperti saya juga dari bawah juga pasti sering berantem juga. Dari situ saya sedih
dan saya jawab di hati saya pengen bahagiakan kalian. Makanya pada saat orang tua saya minta ke saya, minta bantuan, walaupun saya tidak ada, saya akan usahakan itu. Walaupun saya sampai ujung sampai berutang untuk membantu orang tua saya, tapi saya tetap lakukan itu. Dan saya tidak ngomong ke orang tua saya dari mana saya dapat itu. Hanya saya yang tahu. Dan pada saat karir saya udah mulai melonjak, udah mulai agak baik, di situ saya langsung janji sama orang tua saya. Dan tadinya kita masih ngontrak di sana. Saya akan bangun rumah buat kalian gitu. Makanya saya sudah bangun rumah buat orang tua saya. Dan itu hadiah yang spesial tentunya. Dari ngontrak tadi, saya belikan tanah dan bangunkan rumah buat orang tua saya. Tentunya itu hadiah yang sangat luar biasa yang nggak bisa saya lupakan buat orang tua saya, karena dari dulu saya hanya pengen membahagiakan mereka, karena saya juga bisa seperti saat ini karena memang doa dan dukungan dari mereka yang luar biasa yang nggak bisa saya lupakan. Itu yang menjadikan saya seperti ini itu sih. Menjadi terkenal rasanya apa sih kok? Tantangannya apa? Ya tadi seperti saya bilang tadi, ya orang pengen semua berada di situ, pengen semua terkenal dan sebagainya, tapi pada saat kita sudah berada di situ tidak segampang dan tidak semudah yang kita bayangkan tadi. Karena apa? Karena yang paling berat tantangannya adalah menjaga nama baik, menjaga keluarga, menjaga godaan, menjaga dari semua hal-hal yang negatif. Itu apalagi bedanya kita ini seorang pemain bola. Pemain bola itu adalah seorang panutan dari kalangan kecil, baik yang ini semua kita publik, semua orang lihat tokoh semua dan sebagainya. Itu jadi kita harus betul-betul bisa menjaga nama baik itu sih, karena godaan sangat banyak, kita harus bisa mengatasi itu sih. Sama yang terakhir kok, gimana rasa jadi kapten saat Persija lawan Arema? Itu kan Riko, maksudnya yang dulunya masuk Persija aja, iya betul. Kapten lagi kok langsung kok. Iya benar ada Saha dan iya. Izin kapten awak yang ceriwis, nanti kalau udah cerita awak nggak pasti langsung diserang ya, kan ngeri kapten awak kan. Iya. Gimana rasanya saat Toskowin, saat tiba-tiba jadi pada saat dipilih kapten itu tangan awak rasanya agak berat, ngangkat aja agak susah jadinya. Itu kan sempat dipasangin tuh. Dan sampai dipasangin kan, karena aku pengen mau dimanjakan kali, karena baru kali itu soalnya kan pegang ban kapten. Ya kalau ditanya masalah itu sepertinya bermimpi ya, karena tapi memang kembali lagi Tuhan udah mulai menunjukkan pada saat melawan partai besar kayak gitu, Arema kayak gitu, memang saat itu Riko harus menjadi kapten. Karena memang kapten kita aslinya lagi tim nasional ya pada saat itu, cedera atau tim nasional sih? Tim nasional ya, tim nasional pada saat itu, makanya saya dipilih coach kapten. Saya juga awalnya udah nolak, coach. Saya mau fokus main nih. Kalau saya kapten gimana? Karena saya berpikir kalau ada pelanggaran dan sebagainya, kalau protes oke, orang rame. Kalau saya yang maju, orang nggak nampak, kelihatan ini kaptennya mana itu. Itu satu, makanya ya udah coach udah bicara juga. Saya sudah mikirkan satu hari ini dan kamu cocok jadi kapten, coach bilang kayak gitu. Ya udah, saya langsung ambil, ya udah coach, nggak usah, kalau memang udah coach bilang kayak gitu saya akan coba menjadikan yang terbaik. Saya ditunjukkan tuh pas di stadion kan ya? Ya ditunjuk pas di stadion, makanya tadi yang briefing malam tuh, kita briefing malam, coach bilang, aku juga nggak tahu, kirain dia candaan atau gimana, dia bilang besok kamu kapten. Saya nolak, coach, nggak mungkin saya kapten seperti itu. Terus sampai asisten juga nanti rembuk dan sebagainya, sama Pak Ardi juga rembuk. Ya, Pak Ardi bisikan juga sama Rigo kan, Lai, siap komandan, kayaknya hari ini kamu kapten. Enggak komandan, enggak. Saya nolak juga itu. Tapi pada saat kita udah di locker room, ganti baju dan sebagainya, udah ditulis DSP semua, saya udah dibuat kapten, sudah dilingkarin, nggak bisa nolak lagi. Pelatih bilang, Riko hari ini kamu kapten. Saya langsung diri, siap coach, mainkan. Udah gitu. Udah itu. Terakhir kok. Ya. Dari perjalanan hidup kamu, ya. Apa yang kamu, kesimpulannya apa buat Jackmania biar bisa lebih semangat gitu? Ya. Silakan ya, Kak. Ya, buat Jackmania, buat adik-adik semua yang meniti karirnya, yang pertama
yang seperti yang Rico bilang tadi itu, dari awal itu, dari kecil tadi lakukan hal-hal yang positif. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang positif, nanti besar dampaknya di kemudian hari. Bukan sekarang, bukan nanti, tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Seperti yang Rico bilang tadi, seperti yang jawab seorang Rico Simanjuntak kenapa bisa kencang, memang dari dulu sudah menjadi kebiasaan Rico. Dan muliakan kedua orang tua kalian, terutama ibu. Karena dari situlah jalan menuju kesuksesan kalian. Dan niatkan kalian mau jadi apa, karena cita-cita kalian tergantung kalian, niatkan dari hati kalian yang paling dalam. Kalau kalian udah niat, kalian pasti, yang saya bilang tadi, kalian pasti mudah-mudahan rezeki kalian, cita-cita kalian terkabulkan. Itu sih.